Surya Paloh menyebut tak boleh ada pejabat negara yang mencampur adukan urusan keluarga dengan urusan negara. Tidak boleh dirusak oleh siapapun juga, saudara. Tidak boleh dirusak oleh siapapun juga. Demokrasi mengatur, republik juga mengatur hak-hak pribadi, hak-hak keluarga, dan tentu hak-hak publik, saudaraku semuanya. Kita tidak boleh mencampur adukan antara hak pribadi, keluarga, dengan hak-hak publik, saudaraku semuanya. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Sebelumnya saat kampanye akbar di Bandung, Jawa Barat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan bahwa demokrasi harus tetap menjadi pegangan seluruh rakyat Indonesia, terlebih pejabat negara. Surya Paloh menyebut tak boleh ada pejabat negara yang mencampur adukan urusan keluarga dengan urusan negara. Tidak boleh dirusak oleh siapapun juga, saudara. Tidak boleh dirusak oleh siapapun juga. Demokrasi mengatur, republik juga mengatur hak-hak pribadi, hak-hak keluarga, dan tentu hak-hak publik, saudaraku semuanya. Kita tidak boleh mencampur adukan antara hak pribadi, keluarga, dengan hak-hak publik, saudaraku semuanya. Ini misi besar kita di negeri ini. Ini misi besar kita di negeri ini, saudaraku semuanya. Maka untuk itulah kita sedang memperjuangkan bahwasanya komitmen kebangsaan kita yang memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap Bhinneka Tunggal Ika, semangat pluralisme tidak hanya berhenti dalam lip service di bibir saja, tapi harus kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita kembali, saya Bustami Narda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pemirsa dan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan Yang Maha Esa. Amin Allahumma amin. Sahabat BN, penggalan pidato kampanye Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh yang berlangsung di Bandung hari Minggu kemarin ini, yang baru saja kita dengar, tampaknya memang pidato ini sepertinya sebuah nasihat yang ingin disampaikan oleh Surya Paloh yang dulu atau mungkin juga sekarang masih teman akrab Presiden Joko Widodo. Surya Paloh sepertinya menasihati Presiden Joko Widodo agar tidak mencampur adukan antara urusan keluarga dengan urusan negara. Kenapa kita katakan ini ditujukan oleh Surya Paloh kepada Presiden Joko Widodo? Semua kita tentu telah melihat sekarang ini telah hingar-bingar di tengah-tengah publik bahwa Presiden Joko Widodo yang sekarang ini anaknya cawapres mendampingi Prabowo Gibran Rakabuming Raka, sudah barang tentu sulit rakyat melihat bahwa tidak ada sama sekali campur tangan Presiden Joko Widodo tentang anaknya ini. Demikian juga dengan anaknya Kaisang yang sekarang menjadi ketua umum salah satu partai yang juga tentunya sulit rakyat untuk tidak mengatakan ada campur tangan Presiden Joko Widodo terhadap anaknya Kaisang dalam persoalan politik sebagai seorang ketua umum salah satu partai. Buktinya apa?
Berkaitan dengan anaknya Gibran, kita melihat adanya kedekatan antara Presiden Joko Widodo dengan Capres Prabowo Subianto. Adanya rakyat melihat Presiden Joko Widodo membagikan bansos di lokasi yang terpampang baliho anaknya Gibran dengan Prabowo, dan banyak lagi yang lain yang dapat menjadi indikasi bagi publik bahwa sulit memisahkan oleh Presiden Joko Widodo antara urusan negara dengan urusan keluarga. Bagaimana dengan Kaisang? Kita melihat adanya foto Presiden Joko Widodo pada poster ataupun baliho yang bergambarkan Kaisang dan partainya yang berjejer sekarang di jalan-jalan. Kalau kita tidak keliru, satu-satunya partai sekarang ini yang ada foto Presiden Joko Widodo dalam poster, spanduk atau balihonya partai di Indonesia ini sekarang hanya satu partai, itu saja, sahabat BN. Tentu agaknya publik seiring dengan apa yang disampaikan oleh Surya Paloh ini, agar Presiden Joko Widodo di akhir-akhir masa jabatannya ini dapatlah hendaknya membuat catatan kepada publik untuk dikenang oleh rakyat Indonesia ke depan setelah Presiden Jokowi tidak lagi menjadi presiden, tentang legasi yang baik, terutama tentang keinginan Joko Widodo untuk tidak mencampur adukkan antara urusan negara dengan urusan keluarganya. Sebab bagaimanapun pencampur adukan antara urusan negara dengan urusan keluarga tidak bisa dihindari dari terjadinya nepotisme atau politik dinasti yang jelas-jelas itu adalah musuh reformasi. Karena kita tahu ada 3 musuh reformasi yang sangat dibenci oleh kaum reformis. Ketika dulu para reformis memperjuangkan tumbangnya Orde Baru dan munculnya reformasi, yakni KKN. Pertama korupsi, kedua kolusi, ketiga nepotisme. Sahabat BN, jika benar ini nasihat yang ingin disampaikan oleh Surya Paloh kepada temannya Presiden Joko Widodo, semoga nasihat dari Surya Paloh ini, nasihat dari teman akrabnya Presiden Joko Widodo ini sampai kepada Presiden Joko Widodo, dan semoga Presiden Joko Widodo menerimanya dengan senang hati. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.